Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hadi Prayitno. Nah, teman-teman, saya kali ini mendapatkan servisan power bank ya. Ini mereknya Proda. Kita coba ya. Nyala, ini terisi 97% ya. Jadi ini kasusnya kata customer, dia bisa dicas, tapi kalau untuk ngecas HP dia nggak mau ngisi HP-nya, tapi kapasitas baterainya yang di sini di power bank ini berkurang. Nah, kita coba tes aja ya. Oke, pertama-tama kita bongkar dulu. Seperti biasa, alat yang kita gunakan adalah open tool seperti ini di HP sama obeng main ya. Kita bongkar saja ya. Oke, ini sudah agak ini udah lumayan pernah dibuka kayaknya ini. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Oke, jadi dalamnya seperti ini ya. Ternyata mudah banget ternyata. Nah, perhatikan teman-teman, ini ada 6 baterai ya. Nah, ini tuh ke-6 baterai ini dipasang secara paralel ya. Tujuannya supaya mendapatkan mAh atau kapasitas baterai yang maksimal ya. Ini sebenarnya dipasang paralel. Nah, untuk mengetahuinya seperti ini. Ini bisa kita lepas sebenarnya. Nah, seperti ini. Jadi susunannya seperti ini sebenarnya. Jadi yang bagian sini bagian positifnya, yang sebagian ini bagian negatifnya. Dia disambungkan oleh sebuah plat ya. Begitu juga yang di depan. Perhatikan ya. Nah, ini disambungkan oleh plat. Ini juga plat. Nah, ini sama ini disambungkan satu kabel ini. Jadi sebenarnya ini dipasang paralel ya. Tujuannya untuk mendapatkan kapasitas baterai yang tinggi. Oke, sekarang kita akan mengetes tegangan baterainya dulu ya. Jadi kita tes baterainya apakah baterainya masih normal. Nah, alat yang kita butuhkan itu multimeter seperti ini ya teman-teman. Ntar supaya kelihatan, jadi teman-teman nanti bisa lihat ya. Seperti ini aja. Oke, ini kita singkirkan dulu. Kita seperti ini. Oke. Nah, ini kita nyalakan. Oke, ini kita posisi ke posisi 20 volt DC ya. 20 volt DC. Nah, teman-teman kalau kebingungan, ini langsung kita tes di terminal positif baterainya juga bisa, sama terminal negatifnya, atau di sini nanti ada tes poinnya juga bisa. Tapi lebih mudah di sini aja, nggak apa-apa, langsung aja. Yang belakang negatif, yang depan ada positif. Oke, berarti ada terbaca 4 volt ya. Ini kita asumsikan baterainya ini normal. Jadi baterai ini tegangannya itu adalah 4 volt. Nah, 4 volt disusun secara paralel. Jadi dia untuk mendapatkan ampere yang tinggi atau mAh atau kapasitas baterai yang tinggi. Jadi dia dipasang paralel. Jadi ini saya yakin ini baterainya masih normal kan, tegangannya 4 volt. Oke, sekarang bagaimana tegangan output. Jadi power bank ini kan difungsikan sebagai pengganti charger ya. Jadi ini baterainya kita posisi normal. Sekarang kita coba cek bagian output. Nah, bagian output teman-teman bisa mengecek ke sini. Kalau teman-teman itu ini perhatikan, ini adalah USB untuk pengecasan ya. Ini ada 4 terminal, 1 2 3 4 ya. Ini juga 1 2 3 4. Nah, yang kita cek itu sebenarnya adalah bagian pinggir ini sama ini. Dua bagian yang paling pinggir itu adalah positif dan negatif output dari power bank itu. Nah, kita cek, dia tegangan normalnya harusnya adalah 5 volt ya. Kita coba cek ya. Oke, perhatikan dia hanya muncul 3,5 volt ya kan. Jadi ini ada masalah di modul atau kit power banknya, di modulnya. Jadi dia
dia nggak bisa menaikkan tegangan ke arah 5 volt ya. Nah, ini kita coba cek dengan menggunakan charger ya. Oke, kita pasangkan charger di sini. Nah, pemasangan charger ini sebenarnya untuk mengecek apakah modul ini posisinya dia mau mengecas si baterai ini atau enggak ya. Jadi nanti teman-teman tahu perbedaannya. Sebenarnya modul power kit ini yang rusak ini bagian apa saja sih? Nah ini kita colokan ke listrik PLN ya. Ini kabel rolnya kurang panjang, nggak usah dilihatkan, nggak apa-apa ya. Yang penting kita colokan aja. Oke, ini kita colokan, dia udah nyala ya. Ini menandakan dia udah dicolokkan ke listrik PLN ya. Oke, kita cek inputnya. Nah, inputnya ke jalur yang ini ya. Di sini sebenarnya ada test pointnya. Kita cek. Perhatikan tegangannya ya, tegangan inputnya. Tegangan inputnya dari charger HP ini harus 5 volt ya. Oke. Ini terbaca 4,8 volt, dia masih normal. Jadi charger HP itu tegangannya sekitar 4,8 sampai 5 volt. Jadi sebenarnya 5 volt plus minus sekitar 5%-an ya. Ini masih normal berarti. Nah, 4,87 volt tadi kan kebaca charger yang masuk. Nah, sekarang kita cek tegangan yang sampai ke baterai ini, dia mampu 4,8 volt atau kurang. Itu ya. Langsung aja kita cek bagian di baterainya seperti ini bisa. Oke, 4,17. Oke ya, berarti ini masuk. Jadi modulnya dia mampu ngecas, ya kan? Soalnya tadi kalau tanpa kita cas dia tegangannya 4,0 kan. Kita coba ya, perhatikan. Jadi supaya teman-teman tahu, kita lepas saja chargernya. Oke, kita cek lagi. Oke, 4,05. Jadi ketika charger kita pasang dia 4,17 ya. Sekarang kita copot chargernya, dia 4,05. Jadi modul ini posisi pengisiannya dia normal. Dia ada bermasalah di posisi output yang ke HP ya. Jadi ini untuk pengecasan ke HP, dia tegangannya yang mampu 3,5 volt. Jadi dia ada masalah di kit power banknya. Jadi kit power banknya di bagian boosternya. Jadi booster untuk menaikkan tegangan ke arah 5 voltnya. Nah, ini udah fake, dia yang rusak kit power banknya. Ini nanti kita ganti, kita lepas ya. Oke, ini kita matikan dulu dan kita singkirkan dulu supaya nggak mengganggu. Oke, di sini ada obeng plus ya, kita lepas dua sini sama sini ya, kita coba. Oke, kita singkirkan. Nah, ini kita bisa geser seperti ini supaya nggak mengganggu, dan ini kita tarik pelan-pelan saja, nggak apa-apa. Oke, jadi dia modulnya itu seperti ini. Nah, ini jadi ini kita nanti kita potong, kemudian kita cari ini kit power bank di toko elektronik atau secara online ada ya. Ini harganya sekitar 25 sampai 35 ribuan tergantung toko elektrik teman-teman ya. Nanti bisa dibeli secara online atau di toko elektronik dekat teman-teman. Oke, sekarang saya mau menghubungi customer saya. Dia mau diganti atau enggak ya. Mengingat harganya sekitar 25 sampai 35, nanti kita ongkos servisnya 15.000, cukuplah 15.000. Jadi 50 atau 40.000 jadi nanti kenanya ya. Kita hubungi customer dulu. Dia mau ganti apa enggak?
Oke teman-teman, ternyata setelah saya menghubungi customer saya, mengingat harganya paling maksimal 35 dengan ongkos carrier sekitar 15.000, taruhlah 50.000 ya. Dia nggak mau karena harga powerbanknya aja sekitar 120, cuma 150 kan. Dia nggak mau diganti, dia mending beli baru ya. Yaudah, ini kita pasang kembali dan kita kembalikan ke customer. Oke ya, seperti inilah suka duka menjadi tukang servis ya. Kita sudah ngecek, kita sudah bongkar, udah tahu masalahnya, dia nggak mau ganti, mengingat harga powerbanknya lumayan murah, sedangkan komponennya sebenarnya murah juga sih, hanya sekitar 35, ongkos servis juga 15.000, tapi yang namanya customer juga mungkin dia ada kebutuhan lain yang lebih penting ya, jadi mending, atau dia daripada ganti kit powerbanknya harganya sama ongkos servisnya 50.000, dia mending beli baru ya, paling juga 120 atau 150 dapat powerbank baru. Ya udah, nggak apa-apa ya, seperti itulah suka duka menjadi seorang teknisi atau tukang servis ya. Yang penting teman-teman sudah tahu bagaimana cara ngeceknya dan menentukan cara perbaikannya. Jadi kit powerbank ini dia emang dijual secara satu set ya, satu paket ya, jadi dia nggak, jarang ada sih, tapi jarang kalau di tempat saya yang menjual komponen elektroniknya satuan itu jarang, dia mending satu kitnya. Harganya juga nggak terlalu mahal, cuma tergantung daerahnya, sekitar 25 sampai 35 ya. Ini di tempat saya harganya ternyata 35 teman-teman, jadi ya murah sebenarnya, tapi ya balik lagi ke customer teman-teman ya, apakah dia mau apa enggak. Mengingat ini juga powerbanknya sebenarnya powerbank sudah lama ya. Udah, ini kita pasang. Oke, ini kita coba nyalakan. Oke, udah, kita kembalikan ke customer. Oke, itu saja tutorial yang bisa saya berikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di tutorial service berikutnya. Dadah.